Sahabat Indonesia, masih di kanal TV Anak Bangsa. Hot News masih berkaitan dengan Prancis, dengan segala kehebohannya dan juga merek-merek terkenal yang katanya mau dibuang tas-tasnya. Tapi kali ini kita tidak ada program membuang tas atau barang-barang branded dari Prancis. Kita hanya mau menyoroti satu artikel bagus yang ditulis oleh Duta Besar Prancis di harian Republika baru-baru ini yang mengklarifikasi itu semua, bahwa ini adalah strategi dari Presiden Prancis, disampaikan kemudian dalam bahasa Prancis yang berisiko untuk salah translasi ke bahasa Indonesia, bahwa yang diadres adalah isu mengenai radikalisme, di mana persoalan ini juga dihadapi oleh Indonesia dan dunia pada umumnya. Dan Prancis mengharapkan menjadi mitra strategis Indonesia dan manapun, negara manapun, untuk sama-sama melawan radikalisme yang menjurus kepada terorisme. Demikian, bersama saya sudah ada Rudy Eskamri. Kita akan menelisik lebih jauh bagaimana tanggapan dari Duta Besar Prancis ini yang sudah dengan sangat cermat mengurai satu persatu dalam artikelnya. Gimana Mas Rudy melihat persoalan ini, ya, Mas? Sebelumnya saya mungkin agak menyimpang sebentar, Mas. Ya. Waktu dalam opini saya sampaikan bahwa harusnya keberatan Indonesia itu cukup diwakili oleh surat dari Menteri Luar Negeri untuk menyatakan keberatan. Ada beberapa narasi dari Emmanuel Macron yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah hubungan antar negara gitu ya. Tapi yang terjadi, Presiden sendiri hari Sabtu kemarin langsung membuat statement untuk mengecam itu. Saya juga agak menyayangkan ya, karena kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Emmanuel Macron dalam dalam translasi yang lebih benar gitu ya, dan kemudian dari tulisan dari Duta Besar Olivier Chambard, itu sebetulnya kan bukan seperti itu ya. Bahwa ini adalah bagaimana seorang presiden kepala negara melindungi negaranya gitu ya. Pertama dari radikalisme gitu. Yang kedua, masalah kebebasan berekspresi di Prancis itu sudah ratusan tahun diperjuangkan. Itu dalam revolusi Prancis itu sudah diutarakan, dan memang Emmanuel Macron sudah bilang meskipun dia tidak setuju dengan isi dari karikatur Nabi Muhammad, tapi dia tidak bisa melarang kebebasan itu. Dia tidak setuju juga. Yang dia address benar juga kata Duta Besar, memang radikalisme. Dan terbukti ada. Mas, Prancis ini adalah salah satu negara yang mau menerima imigran-imigran dari orang-orang yang dari Cechnya, dari Eropa Timur, dari Asia, diterima loh. Afrika juga. Jadi artinya apa? Dia cukup terbuka sebenarnya. Nah, beberapa imigran ini kita harus mendudukkan masalah bahwa Emmanuel Macron berpidato yang seolah-olah agak berlebihan terhadap Islam gitu ya, mengatakan dunia Islam sedang krisis dan sebagainya. Itu kan merupakan pidato akibat dari sebab pemenggalan kepala guru sekolah yang Mrs. Petty itu kan. Ya? Jadi perempuan ini, guru muda ini, itu kan karena beliau mengajarkan tentang kebebasan di kelas, ini tentang karikatur Nabi Muhammad, ini sebagai salah satu contoh kebebasan berekspresi dan sebagainya. Tapi ada murid yang tidak setuju, kemudian divideokan, kemudian diedit gitu Mas, disebarkan, akhirnya ada salah satu imigran dari Cechnya yang berumur 18 tahun membunuh dan memenggal kepalanya Petty. Nah, ini berakibat pada pidato Macron itu. Tapi setelah pidato ada lagi kejadian di Nice kan, yang gereja diserbu, ada 3 orang diserang, dibunuh dan sebagainya. Nah, di Paris sendiri memang saya akhirnya mengerti Mas, harus ada statement kuat dari seorang kepala negara untuk melindungi negaranya dari radikalisme. Karena dan kita seharusnya mengerti bahwa meskipun beberapa hal kebiasaan di Paris dan Prancis tidak sesuai dengan kita, kita boleh mengecam tapi proporsional gitu. Tidak perlu terlalu berlebihan menurut saya. Ada 2 hal nih Mas Rudy. Ada yang mengatakan begini, waktu itu Prancis menerima para imigran-imigran yang dibuang atau lari dari negaranya sendiri atas nama kemanusiaan. Tetapi akhirnya warga Prancis dibunuh oleh warga imigran ini atas nama ketuhanan. Ini menjadi satu kontroversi ya. Tapi harus kita luruskan, atas nama ketuhanan yang sesat kan. Nah itu dia.
ya kan? Ini mesti disampaikan. Harus disampaikan bahwa kita harus tahu ya, teman-teman kita tahu bahwa Prancis itu adalah satu-satunya negara yang paling mau menerima imigran Muslim dibanding negara lain. Nah, itu kita harus garis bawahi loh ya. Banyak dari Aljazair. Zinedine Zidane dari mana, Mas? Iya, Zinedine Zidane. Ya, betul. Aljazair. Udah bertahun beranak pinak berapa generasi itu. Terus kemudian Pogba. Ya. Terus kemudian si Karim Benzema. Itu dari mana? Iya, betul. Ada penyanyi top Indonesia yang ada di sana, Anggun. Oh kan iya. ada di Paris. Iya. Dan lagi ribuan WNI juga ada di Paris. Gitu ya. Artinya itu negara terbuka sebetulnya. Iya. Negara terbuka. Jadi artinya kita harus proporsional bahwa ada statement dari satu kepala negara yang ingin melindungi negaranya terhadap ujaran radikalisme. Ya, ini ada aspek komunikasi antar budaya juga ya. Iya. Karena mungkin Prancis itu sudah mengalami lebih dulu sejarah untuk fraternité, égalité, liberté, fraternité, gitu ya, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Ya, dan ini sebenarnya jarang dipahami oleh teman-teman kita yang kelompok garis keras Islam di kita ini, Mas. Ini beberapa orang mau demonstrasi ke kedutaan Prancis, mereka tidak paham. Ya. Ada semacam sesuatu yang disepakati dan dipahami oleh orang Prancis yang tadi masalah kebebasan, masalah kesetaraan, gitu. Terus masalah satu lagi tentang persaudaraan. Ini tidak dipahami. Nah, bayangin, karena persaudaraan ini mereka bisa menerima loh imigran dari luar. Itu dia. Dan satu-satunya negara di Eropa Barat ya yang paling bisa menerima imigran dari luar atas nama kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan. Ya. Dan kalau bicara kemanusiaan, ujungnya kemana, Mas? Tuhan sendiri. Ketuhanan. Jadi kita jangan bicara membela agama Islam. Saya mohon maaf, Mas, saya orang Islam dan jujur saja keislaman saya tidak terganggu dengan ujaran seorang Macron. Ya. Karena Macron secara kita pelajari adalah dalam konteks membela satu negara. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita tidak suka, oke lah. Kita nggak suka boleh saja, tapi terukur, gitu ya. Marahnya orang Islam itu marah yang terukur sebetulnya, bukan marah yang ngawur gitu. Ya, seyogianya tidak perlu sampai mesti ada pemenggalan. Protes aja, sampaikan keberatan, itu juga bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Tapi bukan dengan otoriter menghabisi nyawa orang, begitu ya. Ya ini ya. Itu otoritarianisme namanya. Ya, itu yang terjadi, Mas. Jadi kita tidak memahami bagaimana mungkin ya. Ini setelah kasus Macron ini, di Nice ada 3 orang dipenggal di dalam gereja loh. Artinya kalau ada beberapa yang teman kita yang Muslim di sini terganggu, tersinggung, wajar-wajar saja, tapi harus proporsional. Harus mengerti konstelasi politik di dalam negeri Prancis, seperti apa dan kondisinya seperti apa. Kita akan marah juga kalau ada salah satu warga negara kita dipenggal, cara seperti itu, gitu. Ada jatuh kepentingan bagaimana dia melindungi kewibawaan negara, kewibawaan tanah air Prancis yang dilakukan oleh Macron. Jadi kita juga harus mengerti, jangan terlalu kita berlebihan menyikapi, gitu loh. Karena kejadian di Indonesia juga sering kali kan ya, persekusi antar. Ya, kita juga harus fair ya. Di kita sering sekali melakukan pelecehan terhadap agama yang lain gitu ya, kepada agama Kristen, kepada agama Hindu, kepada segala macam lah. Kita juga jarang dikecam orang kan, gitu loh. Jadi artinya sudahlah. Kalau begitu, kalau orang Jawa itu gampang, Mas. Kalau dicubit sakit jangan nyubit. Nah, kalau kita pernah merasa sakitnya dicubit, ya jangan menyubit orang. Untuk ke depan saya menyarankan ini teman-teman jangan juga melecehkan agama yang lain, gitu ya. Kita mempunyai keyakinan masing-masing, kita ikuti ya. Kalau dalam Islam mah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi sudah jalan saja. Kita nggak perlu ribut, nggak perlu segala macam. Dan kita pernah sakit kan, dicubit sama Macron, jangan nyubit orang lain lah. Itu saja. Pesan yang cukup jelas dalam komunikasi antar budaya, apalagi budaya itu ada di seberang samudra sana. Itu memang butuh satu reserve atau pemahaman yang lebih dalam supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sekira bangsa Indonesia mesti lebih terbuka dalam hal itu. Sekiranya kita bisa naik ke level komunikasi yang berikutnya. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia damai.